Halo semua, saya Chris Puli dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan materi yang ada di bab 6 tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Di sini, saya tidak sendiri dalam menyampaikan materi. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Henisa Fitri dan Winson. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Perekonomian terbuka berinteraksi dengan negara lain dalam 2 cara. Pertama, menjual dan membeli barang dan jasa di pasar barang dunia. Kedua, menjual dan membeli aset modal seperti saham dan obligasi di pasar keuangan dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Yang pertama ada ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung pada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sirkulasi aliran pendapatan. Aliran 1 merupakan penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke rumah tangga seperti gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Aliran 2 merupakan pendapatan telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan individu. Aliran 3 merupakan bayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah. Aliran 4 merupakan rumah tangga melakukan konsumsi barang-barang yang diproduksi perusahaan dalam negeri secara ringkas CDN. Aliran 5 merupakan mengimpor barang-barang yang diproduksikan dari negara-negara lain. Rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri. Aliran 6 merupakan menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan lain-lain. Aliran 7 merupakan institusi keuangan meminjam modal kepada investor. Aliran 8 merupakan investor menanamkan modalnya kepada perusahaan. Aliran 9 merupakan pemerintah melakukan pembelanjaan dalam negeri. Aliran 10 merupakan perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Henny. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, ada komponen pengeluaran agregat. Dapat disimpulkan dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN. Kedua, investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan. Ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. Keempat, ekspor yaitu pembelian dari negara lain atau X. Kelima, impor yaitu membeli dari negara lain atau M. Maka pengeluaran agregat atau AE dinyatakan dengan menggunakan formula AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan ekspor. Pertama, negara lain tidak dapat memproduksi suatu barang atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Kedua, kemampuan dari suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor haruslah paling sedikit sama baiknya dengan diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor. Tetapi ekspor secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Masih dalam faktor-faktor yang menentukan ekspor. Grafik A menunjukkan fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi. Apa itu pengeluaran otonomi? Pengeluaran otonomi adalah tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada grafik B menunjukkan perubahan ekspor. Pada mulanya, fungsi ekspor adalah X0.
Kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X0 menjadi X1. Perubahan ini berarti pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari X0 menjadi X1. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menentukan impor. Suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Pada gambar A, menunjukkan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Pertama, dapat dimisalkan nilai impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Maka persamaan fungsi impor adalah M sama dengan M dikali Y. Kedua, dapat dimisalkan sebagian dari impor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Apabila hal seperti ini dipertimbangkan, fungsi impor haruslah digambarkan oleh fungsi M sama dengan M0 ditambah M dikali Y. Baik, kelanjutannya akan dijelaskan oleh Vincent. Terima kasih Heni atas penjelasannya. Selanjutnya pada gambar B menunjukkan perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Dalam gambar B kecondongan mengimpor, yaitu nilai M mengalami perubahan penggeseran dari M1 ke M2, menggambarkan kecondongan mengimpor berkurang. Penggeseran dari M1 ke M2 menggambarkan kecondongan mengimpor semakin meningkat. Dalam gambar B ditunjukkan perubahan fungsi impor yang sejajar. Fungsi impor dari M1 menjadi M3 menggambarkan impor menjadi semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Contoh dari perubahan seperti ini adalah efek inflasi. Inflasi menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Ini mendorong masyarakat membeli lebih banyak barang impor. Fungsi impor dari M1 menjadi M2 menggambarkan impor menjadi semakin menurun. Contoh dari perubahan seperti ini adalah kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Golongan pertama yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Golongan kedua yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Dalam formula AS sama dengan Y plus M, pengeluaran agregat meliputi 5 komponen dalam persamaan AE sama dengan C, DN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan C sama dengan C, DN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dalam setiap perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional yang dicapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X atau Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Selanjutnya saya akan menjelaskan suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang diterima setelah pajak. Maka dalam formula YD sama dengan Y kurang pajak perusahaan kurang pajak individu atau YD sama dengan Y kurang T, pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Pertama, untuk membeli barang tujuan buatan dalam negeri dan barang impor dalam persamaan C sama dengan CDN plus M. Kedua, untuk ditabung yaitu sebanyak S berdasarkan poin 1 dan 2, maka YD sama dengan C plus S. Oleh karena YD sama dengan Y kurang T, maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. Y kurang T sama dengan G plus S atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan barang impor. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut. C plus I plus G plus X kurang M sama dengan C plus S plus T atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.